selamat malam kelas 10. Apa kabar kalian semuanya? Nah, pada saat ini kita membahas tentang bab 3 sifat periode unsur di dalam kurikulum Merdeka ya. Nah, jadi sifat-sifat periode unsur itu ada beberapa. Yang pertama ini saya sajikan adalah sifat logam. Nah, sifat logam itu apa? Kemampuan suatu atom untuk melepas melepas elektron dan menjadi bermuatan positif. Jadi yang bermuatan positif ini biasanya golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Itu akan cenderung bermuatan positif. Nah, dalam satu periode dari kanan ke kiri itu semakin besar ya sifat logamnya. Dan dalam satu golongan itu atas bawah ya. Atas bawah, dari atas ke bawah semakin besar. Nah, sementara jari-jari atom atau kita singkat dengan Ra, jarak elektron keluar ke inti atom. Nah, dalam satu periode dari kanan ke kiri makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah juga semakin besar. Jadi sifat logam ini dan jari-jari atom kita singkat dengan lora ya. Nah, ingat ya, dari kanan ke kiri itu semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Jadi itu selinier ya. Nah, kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa? Afinitas elektron itu besarnya energi yang dilepaskan oleh suatu atom untuk mendapat atau menerima sebuah elektron. Jadi biasanya yang menerima sebuah elektron ini adalah golongan 5, 6, dan 7. Nah, sementara energi ionisasi itu atau potensial ionisasi besarnya energi yang diperlukan suatu atom untuk melepas elektron yang terikat paling lemah pada kulit terluar. Jadi dia yang paling lemah pada kulit terluar. Jadi ini afinitas elektron dan potensial ionisasi ini selinier ya, karena dalam satu periode dari kiri ke kanan dia makin besar. Sama ini, dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian dalam satu golongan dari bawah ke atas semakin besar. Ini juga gitu, dari bawah ke atas semakin besar. Jadi kalau afinitas elektronnya semakin besar, energi ionisasinya juga semakin besar, karena ini linear ya. Nah, kemudian coba kita lihat ini keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu yang dimiliki oleh golongan 5, 6, dan 7. Nah, kenapa? Karena besaran kecenderungan atom dalam menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Jadi, yang bermuatan ion negatif itu golongan 5, 6, 7. Nah, ini dia ya. AeP0 negatif ini selinier, afinitas elektron, potensial ionisasi, dan sifat non-logam. Dan keelektronegatifan ini dari kanan ke kiri semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar, bertimbal balik ya dengan yang sifat apa tadi ya, sifat logam dan jari-jari atom. Nah, sementara kalau charge-nya sendiri ini ya, saya buat lora positif itu sifat logam, jari-jari atom, dan keelektropositifan. Jika sifat logam, jari-jari atom positif, keelektropositifan ini semakin besar, berarti AeP0 negatifnya negatif, lebih kecil. Ini dia. Jadi kita bikin tanda panahnya satu aja ya, yang sesuai dengan si logam jari-jari atom. Dari kanan ke kiri semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Oke, nah ini dia contoh soalnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita tentukan dulu konfigurasi elektron dari masing-masing atom yang diketahui ya. Nah ini dia konfigurasi elektronnya. Ini saya buat adalah cara cepat. Cara cepat itu memakai gas mulia ya. Gas mulia itu argon, neon, dan helium. Jadi tergantung, kalau ini kan 9. Kalau 9 itu di bawahnya adalah 2. Nggak ada 10 ya. Nah, 2 helium. Jadi setelah 2 helium, ini 2s2, 2p5. Biar dia 9. Karena ini 2, tambah 2, 4, tambah 5, 9. Tuh ya. Kemudian R dengan nomor atom 12. 12 itu yang lebih kecil dengan gas mulia adalah 10. Sehingga 10 tambah 2 ini 12 ya. Nah, kemudian kalau dia 15, yang paling kecil di atau di bawah dari 15 itu adalah 10. Nah, jadi 10 itu dengan neon, ini dia 3s2, 3p3, sehingga 5 lagi yang mau diisi di dalam S dan P. Kemudian si P ini dengan nomor atom 19 itu nomor argon, nomor
gas mulia yaitu argon ya, yang paling dekat ya, yang paling bawah dari proton itu adalah 18. Nah, ini tinggal tambahin aja 4s1. Nah, setelah udah kita ketahui konfigurasi elektron dari masing-masing unsur, kita tentukan periode dan golongannya. Nah, setelah periode dan golongan, ini kita letakkan dia dalam satu tabel periode unsur. Nah, kalau periode dan golongan dari 19 ya, lihat aja di sini. Kulit dari si P19 adalah 4. Jadi periodenya 4. Sementara kalau untuk golongan, ini elektronnya 1 ya. 1, tidak ada S, S saja. Kalau dia S berarti terdapat pada golongan 1, 1A. Nah, sementara ini kulit ketiga ya. Kulitnya 3, nomor atomnya 2 dan 5. 3, jadi golongannya ada 5A. Nah, sementara ini kulitnya ada 3, jadi periodenya 3. Kemudian elektron valensinya 2, makanya dia golongan 2A. Nah, kemudian ini kulitnya 2. Kulitnya 2, kemudian golongannya 2 tambah 5, 7A ya. Nah, jadi semua ini, periode dan golongan ini kita letakkan dalam satu tabel periode unsur. Nah, ini dia. Jadi letakkan dia periode berapa, golongan berapa, gitu ya. Nah, jadi ini kita fokus dari LoRa positif itu dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah ini periode 2 S, periode 3 ada R dan Q, periode 4 adalah P. Jadi pertanyaannya tadi adalah kenaikan jari-jari atom. Jadi kalau kenaikan jari-jari atom berarti kita memakai yang jari-jarinya paling tinggi dulu. Nah, karena si P ini terdapat pada jari-jarinya paling kulit yang paling tinggi, berarti dia jari-jarinya paling tinggi ya. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya antara R dan Q itu sebaris. Nah, kalau dia sebaris tadi, kalau jari-jari atom dari kanan ke kiri itu semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah si R. Baru si Q. Baru terakhir adalah S. Jadi untuk menentukan sifat periode ini, tentukan dulu dari atas ke bawah. Nah, kalau ada dia yang sama dalam satu baris, baru pakai tanda panah kanan ke kiri. Ini dia. Jadi P-nya sebelah situ, R-nya sebelah sini, Q dan S yang paling kecil. Nah, jadi siapa yang selinier dengan jari-jari atom? Logam keelektropositifan. Nah, jadi jari-jari atom dengan elektropositifan ini linier, tapi yang ditanya adalah satu kenaikan jari-jari atom dan penurunan keelektropositifan. Jadi tinggal balik aja ya teman-teman. Ini kenaikan, ini penurunan. Nah, berarti P-nya sebelah sini karena dia naik ya. Penurunan katanya dari naik ke turun, si S-nya yang paling rendah. Nah, kemudian kenaikan potensial ionisasi. Kenaikan potensial ionisasi itu tidak linear dengan LoRa positif. Sehingga kalau dia kenaikan potensial ionisasi berarti sama dengan penurunan. Nah, karena kalau kenaikan potensial ionisasi dia tidak selinier dengan jari-jari atom. Jadi kalau jari-jari atomnya semakin tinggi adalah P, berarti kalau kenaikan potensial ionisasi kebalikannya, berarti S, gitu deh. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, sama ya kayak tadi ya. Ini unsur-unsurnya A, B, C, dan E. Kemudian kita susun dalam konfigurasi elektronnya dan menentukan periode dan golongannya. Maaf ya. Nah, kemudian ini tentukan bertambahnya. Kalau dia bertambahnya berarti dari rendah ke tinggi, sama seperti yang tadi ya. Coba kita lihat di dalam peletakannya. Peletakan dalam konfigurasi elektron ini. Nah, ini ada saya buat merah. Berarti kalau dia golongan 8, ini adalah stabil. Kalau stabil, dia tidak ada memiliki energi ionisasi ataupun keelektronegatifan. Jadi si B ini tidak ikut di dalam keelektronegatifan ya. Karena dia tidak memiliki elektron negatif ataupun elektron positif. Tapi kalau energi ionisasi masih punya dia ya. Nah, kemudian
Untuk jari-jari atomnya yang paling tinggi adalah yang paling bawah periodenya. Nah, sementara ini ada saingannya ya, C dan E. Lihat tanda panahnya tadi, tanda panahnya dari kanan ke kiri yang semakin besar. Berarti yang paling besar adalah C. Baru kemudian yang kedua E. Baru ini A dan D. Karena ini terletak pada periode ketiga, berarti si A-nya lah yang paling tinggi karena dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah dulu kita fokus. Kalau dia ada yang sebaris sama dengan ini, baru dia kanan ke kiri. Jadi kalau seperti ini, meskipun si D ini sebelah kiri daripada sebelah A, tapi kita lihat fokusnya dari atas ke bawah dulu. Atas ke bawah dulu. Sementara periode 3 itu cuma si A aja. Berarti ini C, E, A, baru D. Nah, ini karena jari-jari atom, berarti dia B masih ikut ya. Nah, kemudian energi ionisasi. Mengionisasi. Nah, ini harusnya tipe ya. Ini tidak ada. Karena kalau misalnya energi ionisasi, berarti dia berpotensi untuk, kalau saya coret ya, nah ini adalah, oke. Warnanya warna merah ya. Ini tidak ikut. Oke. Jadi yang ikut itu CEAD. Baru yang keelektronegatifan ini sama ya dengan yang afinitas elektron dan potensialitas E. Jadi dia keelektropositifan dengan keelektronegatifan itu timbal balik ya. Jadi kalau ditanya ini adalah penurunan energi ionisasi tadi katanya ya, berarti sama penurunan energi ionisasi, kemudian elektronegatifan. Jadi yang kedua ini adalah sama dengan B, tidak ada ya. Oke, demikianlah tentang sifat periode unsur. Selamat mencoba. Ini ada saya buat kuisnya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun sudah membuat jawabannya, silahkan buat di komentar ya. Bye bye. Terima kasih buat perhatiannya.